Sedang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri untuk dapat membangun kehidupan pernikahan yang semakin berkualitas dan tentu saja yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengalami apa yang kami sebut sebagai the great marriage. Jumpa kita kali ini adalah jumpa dalam episode yang ke-30. Kita akan membahas tema Family Crisis Handling, penanganan krisis keluarga bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI PhD, Director of Yayasan Gender Harmony, dan merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Kita nanti akan mendengarkan penjelasan tentang topik kita dari Ibu Erna, dan kemudian sesudah itu kita akan mendengarkan sharing berkait dengan krisis ini dari Ibu Matilda Tanasale, Sarjana Teologi dari GPembri, dan Ibu Femi Barus, Sarjana Teologi dari GKY. Juga nanti ada bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Hendra dan Ibu Vika serta Pendeta Santi. Sesudah itu kita baru akan berdiskusi bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang tersedia. Dapat menulis pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, dan tentu saja nanti Dr. Erna akan dengan senang hati merespons kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya boleh memohon kesediaan Pak Pendeta Hendra untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Hendra. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas waktu kami boleh bersama-sama belajar kembali, dan kiranya apa yang kami boleh dapatkan dari Tuhan ini benar-benar boleh berkati setiap kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bu Erna juga setiap kami yang terlibat di dalamnya. Dalam Kristus, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hendra. Oke, saya langsung beri waktu untuk Ibu Erna untuk memberikan penjelasan tentang pokok kita, ya. Family Crisis Handling, penanganan krisis dalam keluarga. Silakan Bu Erna. Selamat jumpa lagi dalam acara Gender Harmony bersama YKB. Kali ini adalah sesi yang keempat. Kita sudah belajar tentang harmoni family, bagaimana kehidupan keluarga dengan hak-haknya sampai bisa berbahagia. Nah, kali ini tepat saatnya untuk kita membahas tentang family crisis, karena tidak selamanya ada cerah matahari, pasti ada hujan. Seperti hari ini juga ada yang kebanjiran juga ya. Jadi saya sebut family crisis handling, tapi sebenarnya seluruh materi gender harmony lebih ditujukan kepada prevention. Jadi saya nggak bisa bilang pre-handling, karena kadang-kadang krisis itu datangnya mendadak dan laten ya, tidak diketahui. Jadi kita hanya brief aja ya, saya mau brief bahwa kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang harmonis, damai, sekarang ada dengan kerjasama YKB, jadi ada damai, harmoni, dan bahagia ya Pak Arianus ya. Kita itu ingat harus ada keteraturan ya, jadi harus ada di mana peran Tuhan yang tadinya mempersatukan kita tetap ada. Jadi kalau nggak ngikutin orderliness, maka itu bisa jadi no peace ya. Nah, gender harmony memperkenalkan juga adanya satu sistem. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang canggih, pasti ada sistemnya, nggak mungkin ngikutin begitu aja ya. Jadi ada family career development system. Nah, ada satu hal yang ingin sekali ditekankan oleh gender harmony. Apapun bentuk keluarga Anda, apakah dia istrinya karir atau dual income, suami istri karir, ataupun dia normal biasa-biasa aja gitu, orang layman biasa, itu family lifestyle sangat mempengaruhi jadinya keluarga kita bakal berhasil atau gagal atau biasa-biasa saja gitu. Jadi sekarang alangkah baiknya kita akan lihat ya bagaimana yang lalu. Saya cuma ingat satu kalimat aja ya, peran daripada
motivasi ya, interacting personality, family interaction. Ini berperan penting. Jadi family lifestyle berarti style dari 1-2 orang Pak Sutri dan anggota keluarganya. Kita udah bahas di yang lalu dan ada tantangan-tantangan, maka sekarang kita lihat apa sih yang disebut krisis. Krisis itu kalau secara definisi itu ada kesukaran, ya, ada satu hal bahaya yang mengancam, yang menyebabkan kita harus cepat-cepat mengambil suatu keputusan. Tapi umumnya entah keputusan itu tidak bisa diambil, atau terlambat, atau salah mengambil keputusan. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya sebagaimana yang dijelaskan yang lalu, ini terkait kepada stressor. Apa itu stressor? Masih ingat? Saya sebutkan bahwa itu adalah suatu tekanan dari luar dan dari dalam yang menuntut suatu perubahan. Hari ini nanti kita akan belajar teori, tetapi sudah dibuktikan itu terbukti bahwa perubahan inilah yang kalau harusnya berubah tapi tidak, maka menjadi stressful dan jadi beban mental ya. Salah satunya adalah Ruben Hill yang mengatakan tentang role expectation. Jadi kalau Anda suami, misalnya Pak Arlianus itu kan walaupun dia pendeta, dia suami. Jadi dia kalau ada urusan ledeng, urusan segala macam, banjir ya istri berharap dia dong gitu. Jadi kalau dia bilang, aku kan pendeta, udah orang lain aja gitu. Jadi itu berubah expectation-nya. Maka role performance di keluarga itu akan terganggu. Entah siapa yang stres, tapi pasti ada akibatnya. Ini menurut Ruben Hill, dan di dalam kasus-kasus penelitian GH itu terbukti. Ya, karena itu kita harus warning, memperhatikan sekali bagaimana jangan sampai role expectation ini tidak sama antara Pak Sutri. Kalaupun mau berubah, harus diberitahu. Jadi harus bersama-sama mengadjust ekspektasinya sehingga performanya juga bisa ngikutin. Jadi tekanan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Dan kenapa ini menjadi suatu masalah? Karena laten. Apa tuh? Bahasa Indonesia laten itu tidak kasat mata, ya. Jadi kalau kenal kata krisis, pernah dengar ya, krisis ekonomi ya. Syaratnya apa? Kemarin kita gara-gara pandemi katanya mau krisis katanya, yaitu 2 tahun 2 kali berturut-turut triwulan harus pertumbuhannya minus katanya. Itu udah ada indikator. Nah sekarang kalau keluarga gimana? Apalagi kalau dia laten. Nah ini yang menjadi suatu masalah. Manifestasinya sesuai dengan apa yang telah terjadi. Dulu UN mengatakan hanya 3 ya. Fisik, dipukulin, ditampar, didorong, atau psikologikal, artinya dibully, direndahkan, dihina, diabaikan, ya, dan seksual, yaitu memakai kekuatan seksual untuk merendahkan atau menguasai pasangannya. Tapi ada satu lagi yang ditambahkan kemudian, terutama di Undang-Undang Nomor 23 penghapusan KDRT, saya terlibat di dalamnya waktu itu rapat-rapat dengan anggota DPR ya. Itu ekonomi, di mana karena seseorang memiliki kuasa di bidang keuangan, maka dia menggunakan itu untuk menguasai pasangannya, dan hal ini juga termasuk manifestasi suatu yang disebut KDRT atau family violence ya. Ada kemarin ini saya diundang, saya ikut sebentar tapi terus saya tinggalkan ya. Istilah di Alkitab katanya ada KDRT, violence against women ya, gender based violence. Itu kita jadi pertanyaan, violence against women yes, gender based violence artinya violence antara laki pada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Kemudian bagaimana dengan prostitution? Ya, disebut-sebut soal si Tamar sama Yehuda. Tamar itu menyerahkan diri, ya. Kemudian poligami. Mereka juga menyerahkan diri menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Bagaimana endogami? Suaminya meninggal, lalu dia juga merelakan diri menjadi
urutan daripada saudara laki-lakinya, itu bukan suatu KDRT, bukan family violence. Kenapa? Karena definisinya dari UN, mungkin nanti bisa dilihat, saya menjadwalkan ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang gender based violence ya. Karena violence against women itu adalah setiap kekerasan berbasis gender yang bisa menimbulkan fisik, psikologikal, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman yang menimbulkan penderitaan dengan perlakuan yang merampas kebebasan. Jadi kata kuncinya, nah ini Bu Erna jadi ahli gender ya, karena memang ini pekerjaan saya ya selama 7 tahun di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Jadi yang merampas kebebasan. Jadi kalau dia rela, kita nggak bisa memasukkan itu. Gimana dengan trafficking? Trafficking itu perdagangan orang. Ada orang yang melamar kerjaan, tahu-tahu dia dijual. Itu termasuk ya violence against women. Jadi nanti kita akan bahas itu lebih panjang ya. Kenapa saya dahului dengan family crisis? Karena ini asal mulanya tidak kelihatan ya. Kalau hal-hal yang kelihatan, yang udah sering-sering dipukul ya, kata dunia karena pandemi, perempuan 1 dari 3 perempuan itu mengalami perlakuan kekerasan dari, maaf, justru dari suami sebesar 70% ya, dari 35% naik menjadi 47%. Nah, karena itu saya didorong-dorong sih sama teman-teman di UN untuk segera bersuara. Jadi saya masukkan di dalam YKB, sekarang kita bahas dulu family crisis ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang itu nanti violence di sesi yang berikutnya. Sekarang kita lihat dulu. Saya kali ini mempersingkat penjelasan saya dengan diagram ya. Family crisis. Kalau kita lihat, ini yang bikin ini bukan Ibu Erna nih, Patterson ya. Patterson dia bikin berdasarkan Susana Smith, tapi kemudian oleh GH dibikin diagram ini ya. Yang bikin diagram saya, tapi teorinya dari Susana adalah dia bilang begini, orang kalau stres itu karena nggak seimbang mentalnya, jadi yang horizontal. Lalu sama si Patterson, dia ambil tuh si Smith punya teori, dia lakukan suatu penelitian, dia bilang, maka krisis itu terjadi kalau ketidakseimbangan yang horizontal ini tidak diimbangi dengan faktor perubahan. Yang sebenarnya oleh GH disebut ya di dalam penjelasan di family life itu. Jadi kalau interacting personality nggak benar, nggak timbul motivasi. Motivasi ini menyebabkan kalau nggak ada motivasi jadi no peace. No peace ini dia nggak dia menerima stressor, dia nggak bisa get rid, nggak bisa keluar dari kondisi itu, maka dia failure, gagal. Tetapi kalau yang bisa bersatu, ya, jadi segenap keseluruhan bisa bersatu bersama-sama, maka dia bisa melakukan suatu sukses. Jadi perubahan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Patterson? Ini rame penelitiannya. Orang banyak mengkomplain. Mereka bilang stres itu kok nggak kelihatan. Dari mana sekarang orang bisa berubah? Orang stresnya aja juga banyak yang nggak ngomong. Saya cerita sama Pak Arlianus ya sepintas. Waktu sesi pertama GH dengan IKB ditayangkan, saya menerima respon. Jadi salah satunya atau salah duanya karena ada 2-3 orang yang ngomong, itu gimana ya kalau suami saya tuh diem aja katanya. Nggak mau ngomong, jadi mesti diapain katanya gitu. Jadi kalau laki-laki sedikit ngomong, perempuan banyak ngomong, tapi kalau nggak ngomong sama sekali artinya no communication, itu gawat. Anak saya bilang jadi haunted house, jadi rumah hantu ya, jadi nggak ada yang ngomong siapa-siapa, tahu-tahu orang, apa, udah tua ya, jantung langsung out. Karena tidak tepat, kaget, biasanya nggak ngomong, tahu ngomong. Sehingga hal ini perlu diperbaiki.
Diagram ini kami perbaiki, kita lihat perbaikan apa kira-kira yang bisa kita tawarkan. Ya, kriteria di dalam sosiologi ya bahwa perubahan baru bisa terjadi kalau ada keinginan. Ada keinginan mau merubah itu ya. Dan ada kekuatan, ada resources, lalu punya spirit, punya semangat, punya power. Salah satu spirit yang besar adalah Tuhan, ya, Allah. Resources bisa harta, bisa kedekatan, relasi, keinginan. Saya kepengen bermesraan dengan suami, tapi suami saya kok kaku aja. Itu keinginan, ya. Lalu resourcesnya apa? Anda harus urai. Resources yang Anda miliki apa? Kalau sama-sama nggak punya, yang satu malu, nggak pernah baca koran, nggak pernah baca buku, nggak pernah nonton film, nggak pernah dengar siapa-siapa, nggak pernah counseling, lalu nggak punya juga keinginan atau spirit ya. Spirit itu bukannya keinginan, spirit itu suatu semangat ya. Ya susah. Ya, jadi ketiga ini sebenarnya ada satu lagi adalah timing. Timingnya juga harus cocok, maka perubahan itu bisa terjadi. Maka kami mengusulkan gender transformation. Gender transformation ini memakai suatu sistem. Jadi kalau family career development system itu merupakan satu lingkaran yang makin lama makin besar dengan suatu sistem yang saling terhubung, maka gender transformasi ini kata kuncinya adalah dia pindah. Jadi saya kasih kata yang di atas itu want, resource, and spirit, garis miring power. Yang di bawah ini out sama tone, jadi berorientasi pada output, dengan menggunakan segenap possible input sebanyak-banyaknya together. Jadi kata-kata T ini sangat penting ya. Di dalam penelitian tanpa berdua, walaupun si istri nanti saya kasih kasusnya mau, tapi suami tidak bergerak, cuek, diem, tidak diajak, dia tidak akan bisa tone. Dia bisa jalan ya. Tone itu adanya together dari old ke new. Jadi pindahnya sama-sama. Yang lalu saya singgung sedikit ya, itu quid pro quo rule. Jadi misalnya situasi kebakaran ya. Bagaimana cara ngatasinnya? Udah diatur, bawa istri bawa anak ya, ambil obat-obat yang perlu, suami bawa dokumen, suami buka jalan keluar, lalu dua-duanya bergandengan tangan, loncat, selamat semuanya. Suami istri dengan anak-anak. Jadi ada planning. Jadi apa bedanya kira-kira dengan si Peterson sama Smith? Gender transformation ini pre-planning. Jadi dia sebelumnya merancang. Nah itulah suatu family career development system. Anda mau berkarir, Anda rancang dulu. Nggak bisa jajak-jajakan, lihat nanti gimana lah. Kalau ketemu angin ya kita tahan. Kalau ketemu jurang ya kita pegangan. Nggak bisa. Jadi pasti kekuatan di luar lebih besar daripada seorang manusia. Atau dua orang manusia yang lemah dan tidak berdaya. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana krisis handling yang disarankan oleh GH di dalam diagram ini. Dan ini diagram yang terakhir yang saya jelaskan dengan kasus supaya lebih seru ya. Jadi kali ini kita lebih banyak berdiskusi ya. Krisis handling yang tadi saya singgung sebenarnya lebih ke arah pre-handling. Jadi sebelum dia terjadi krisis harusnya di handling. Karena krisis itu umumnya laten, nggak ketahuan. Jadi kalau istrinya atau suaminya dalam stres, emang bilang-bilang. Kalau Pak Hendra lagi stres, bilang, aku lagi stres nih Vika nih, diam-diam dah, aku lagi stres. Jarang laki begitu. Ya, kalau saya sama anak saya bilang, mama lagi bete nih, gitu. Saya kirim WA gitu, bete. Kenapa Ma? Ya bisa curhat gitu ya. Tapi suami istri entah saya nggak tahu alamiahnya gimana, rata-rata itu punya ego ya. Jadi GH menawarkan yang pertama sesuai dengan pembahasan kita yang lalu itu dari human right ya, dari God's right. Masing-masing orang berharga di mata Allah, maka taruhlah respect. Saya nggak angkat yang dua lagi yaitu protect dan fulfill ya, memproteksi dan memenuhi, tapi hargailah dulu.
baik salah maupun benar. Karena mungkin kita juga berbuat salah. Suami nggak matiin air, kadang-kadang kita juga nggak matiin air. Jadi jangan terus marah-marah gara-gara hal-hal yang tidak perlu. Setiap manusia itu punya kelemahan. Manusia kalau Superman aja juga punya kelemahan ya. Jadi apalagi kita manusia biasa. Nah, yang paling penting di sebelah kiri itu disebut we are the family. We are one. Di mana yang lupa, kita selalu lupa, hampir selalu lupa, itu ada Tuhan di dalam segitiga perkawinan ya. Bahwa respect ini dikehendaki Allah dan kita melakukan perintah Allah, maka Allah juga yang akan memberikan reward. Ya, apa yang dimaksud dengan quid pro quo rule? Artinya begini, tadi ingat transformasi, orientasi bertransformasi kepada output. Jadi bedanya transformasi itu pindah. Beda dengan reformasi apa? To reform artinya membentuk kembali. Masih ada di situ. Tapi kalau transform itu mungkin kayak hologram. Jadi dia pindah gitu ya. Dan pindahnya harus together. Ya. Berdasarkan rule. Berdasarkan basis-basis hukum. Jadi ada hal-hal yang sudah disepakati. Jadi nggak bisa, saya pikir kamu yang bawa tuh anak. Kenapa jadi anaknya nggak ke bawah? Nah, saling salah-salahan. Jadi harus dipahami dan harus di set up sebelumnya. Ya samalah, siapa kalau yang udah punya anak, itu waktu mengandung, suami juga nggak tahu kan. Saya pernah menggigil kedinginan di gereja, suami saya bilang, ini gimana nih? Langsung dia mau turunin kasur di atas badan saya sampai saya bingung. Jadi bingung kan? Karena kita nggak pernah ngalamin. Nah, alangkah baiknya belajar sebelumnya. Bagaimana seharusnya menghandling itu. Jadi diurut melakukan suatu antisipasi dalam suatu perubahan. Contohnya, kalau Anda dapat pekerjaan baru, kan pasti ada prosesi yang berubah gitu. Jadi jangan sampai transformasi gender atau spouse ini tidak mempergunakan resources yang ada dan juga tidak mau berubah. Jadi waktu anak itu, saya sudah cerita ya, waktu anak itu nangis, bukannya tugas ibu bangunkan anak-anak kamu, buah dada kamu, saya tidur aja lagi. Enggak, tapi karena kita bersatu, maka suami ambil sang anak, dibawakan pada istri menyusui, bahkan diambilin bantal karena harus diganjel, apalagi karena anak laki katanya nggak boleh ketetesan. Jadi ada kerjasama yang sudah bisa disepakati. Mungkin mula-mula masih seperti malam pengantin, nggak tahu ya, nabrak-nabrak kemana-mana. Tapi lama-lama kan tahu. Nah, saya mau cerita coping mechanism ini dengan suatu kasus yang akan menutup presentasi saya. Hari ini kita lebih cepat, karena memang saya berharap kita lebih banyak berdiskusi. Ada sebuah keluarga, sebenarnya bukannya baru, karena sudah 14 tahun menikah, anaknya 13 tahun, yang mendadak datang ke konseling saya ya. Saya bukan buka konseling, tapi saya kerja di pemerintah sebagai konselor. Saya yang ditunjuk, padahal saya nggak punya kepandaian apa-apa. Oleh karena itulah saya sekolah doktoral sosiologi. Jadi memang Tuhan dorong saya ke situ. Saya sebenarnya nggak mau sih sekolah macam-macam begitu. Tapi dia datang, dia cerita, perutnya itu lagi hamil. Anak keberapa? Anak keempat. Hah? Masalahnya apa? Saya mau dicerai. Suami saya mau cerai saya. Ini anak saya sebenarnya melahirkan baru 2 kali. Yang ini yang dia bawa baru umur 4 tahun lebih itu kembar laki-laki. Yang pertama perempuan itu usianya hampir 13 tahun. Saya bilang, kenapa? Mau cerai, kenapa suaminya mau cerai? Jadi ini kisah yang menunjukkan betapa apa yang kita rancang itu harus dari awal ya. Jadi dari awal ibu muda ini pacaran dengan orang kaya, anak glamor ya, tidak disetujui oleh ibu mertua yang kaya, tetapi mereka menikah juga. Nggak tahu kenapa, entah karena kecelakaan atau apa, pokoknya sudah menikah dan punya anak. Dan tidak digarap
dari tahun-tahun pertama perkawinannya tidak ditegur, datang nggak ditegur apa, akhirnya mereka mengundurkan diri, tidak datang lagi, dan di situ perubahan yang harusnya bagaimana kita masih tanda tanya tidak terjadi. Kemudian mereka bagaimana hidup? Rupanya sang istri ini sangat piawai sebagai pegawai. Barangkali gajinya dia lebih besar daripada sang suami, sehingga sang suami yang biasanya hidup santai itu tidak terganggu. Masih ingat kemarin nih saya cerita sama Pak Arlianus bahwa setelah menikah personal right harus diganti menjadi family right. Tapi ini tidak terjadi, dia masih aja foya-foya malam-malam minum-minum dengan teman-temannya. Kenapa? Uang keluarga itu ditanggung oleh sang istri. Lalu mendadak entah kenapa kebobolan barangkali ya, hamil tapi lahirnya kembar. Tidak bisa di hire pembantu atau nurse, maka sang istri pindah ke rumah. Sang suami, maaf, umumnya ego laki-laki, tidak mau bilang bahwa dia tidak sanggup menopang keluarganya. Jadi kita lihat ada satu stressful, ya, ada satu stressful yang mestinya dirubah, ya. Mempergunakan resources yang ada, harusnya ada effective communication di dalam, harusnya mereka transformasi dari kondisi yang jelek ini, bahwa si suami bilang nggak sanggup, tapi tidak dikomunikasikan, dan sebenarnya kondisi keluarga itu sudah menjadi laten dalam pre-krisis, karena mereka saling menutup kondisi-kondisi yang mestinya dicairkan, tidak dicairkan, ya, dan terbiasa untuk sendiri-sendiri. Akhirnya sang istri, saya juga nggak ngerti, dia cerita, lo kenapa hamil lagi? Ini kejadian minta cerainya kapan? Sebenarnya sebelum hamil. Loh, lalu kenapa hamil lagi? Saya pikir kalau saya hamil, suami saya nggak jadi ceraiin saya. Itu pola pikir yang saya juga nggak ngerti kenapa, ya. Jadi saya berusaha meluruskan, tapi sudah terjadi seperti yang tadi saya bilang, terjadilah suatu KDRT. Di sini spouse tidak bersatu lagi, nggak mungkin ada together, jadi transformasi juga tidak bisa. Istri hanya memohon, jangan saya dicerai, jangan dicerai. Suami karena saat itu dia merasa kekurangan, dia kembali kepada ibunya, dia anak mama. Jadi dia memilih, katanya mau dinikahkan dengan anak orang kaya lain. Jadi dia bilang, saya ceraikan kamu, malah saya kasih kamu kebebasan, kamu boleh menikah lagi asal anak-anak saya ambil. Jadi penyelesaian seperti itu berlangsung bertahun-tahun, karena setelah anaknya lahir, anaknya diambil, sang istri sempat di rape. Jadi kalau menurut ceritanya sih di rape, ya, karena dia baru melahirkan sekitar seminggu. Sang suami memaksakan kehendak, itu adalah perampasan kebebasan seseorang. Dan saya pergi ke luar negeri, kami sempat melakukan hal-hal rumah aman dan sebagainya, menolong terutama mentalnya, karena ketika orang berkuasa, kaya, memiliki segenap jalur, maka sang istri ini sempat hampir dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, beruntung Tuhan menolong dia. Ya, kami berusaha memperbaiki, melindungi dia, tapi akhirnya dia hanya selamat, dan harus menyerahkan semua anak-anaknya. Hanya satu anak yang paling besar itu tidak mau ikut sang bapak, karena sudah paham barangkali, ya, kejadiannya. Dan terakhir, ya, singkat kata saja, kami masih berhubungan baik. Dia sudah menjadi seorang wirasastawati, berhasil kerja di butik, ya, lumayan. Dan terakhir masih konsultasi sama saya karena ada yang mau nikahi dia, tetapi anak tidak boleh dibawa. Jadi saya cuma kasih satu kata, keputusan di tangan kamu, tapi cuma ingat, anakmu hanya punya satu ibumu. Ya, pikirkan baik-baik, dan dia nggak jadi menikah dengan laki-laki yang seperti itu, ya. Nah, apakah itu family crisis? Yes,
bahkan itu sudah value. Tapi dapatkah itu dicegah? Sebenarnya bisa, kalau kita lihat ya, tapi walahu alam kita nggak tahu, kebetulan ini bukan orang Kristen ya. Jadi saya di dalam pengalaman kehidupan saya tahun ini 45 tahun menikah. Hidup saya juga nggak mudah. Sedara itu Tuhan menuntun saya mempelajari masalah gender dan marriage counseling ya. Saya pikir di dalam Tuhan selalu ada jalan. Yang kita lupa bintang yang ada di God itu ya, bahwa Tuhan mau menolong. Jadi kalau kita lihat orang-orang, kita akan mendengar kisah kesaksian, kebetulan teman-teman kita adalah Kristen ya, bagaimana Tuhan bekerja ya, bukan berarti seperti sunglep langsung, tapi barangkali saya stop sampai di sini saja. Unity itu persatuan suami istri yang diinginkan oleh Allah, di mana kita diharapkan mendapatkan damai sejahtera, harmoni, bahkan happiness, hanya ada kalau kita di dalam Tuhan. Kalau saya boleh kasih statement adalah berdasarkan pengalaman perkawinan saya adalah seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan tentang penanganan krisis dalam keluarga. Sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sharing dari Ibu Femi dan Ibu Matilda. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV. Kita sedang membicarakan topik Family Crisis Handling, penanganan masalah krisis keluarga, bersama dengan narasumber kita Dr. Erna Suryadi, Direktur dari Gender Harmony. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menulis komentar atau pertanyaan di chat room yang sudah tersedia tentang pokok percakapan kita kali ini. Sekarang saya berikan kesempatan untuk sharing. Mungkin kita mulai dengan Ibu Matilda. Silakan Ibu Matilda. Terima kasih. Shalom, saya Matilda Batlayar. Saya dan suami melayani di Gereja Pemberita Injil atau GPMRI. Nah, 9 November 2020 lalu kami menikah sudah 24 tahun dengan 2 anak. Tuhan memberi kado pernikahan yang sangat istimewa, di mana kami berempat sekeluarga kena COVID. Jujur kami sangat terkejut karena kejadian ini sangat mendadak gitu. Tapi kami kini bisa bersyukur. Awalnya anak sulung saya, 23 tahun, Dev, yang kena demam tinggi, dia kehilangan indera penciuman. Setelah itu saya kehilangan indera penciuman, demam tinggi, kemudian ada batuk, hilang perasa, susah untuk bernafas. Disusul anak saya, Joy, yang terakhir, 19 tahun, dia kehilangan penciuman dan demam tinggi. Nah, dalam kondisi seperti ini, hari Minggu, suami akan melayani. Tapi suami memberitahu kepada hamba Tuhan di pos PI yang akan dia layani itu, di pos PI Pamulang. Takut-takut kalau dia nanti kena demam, biasanya kami nular gitu. Nah, akhirnya benar juga,
suami kena demam. Dan bersyukur Tuhan sudah memberikan kepekaan kepada suami sehingga hamba Tuhan setempat siap menggantikan pelayanan suami. Ini karena pertolongan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hal ini. Keesokan kami swab dan hasilnya kami dinyatakan positif. Tak hentinya kami bersyukur sama Tuhan. Kalau suami saya minggu itu subuh nggak demam, dia pasti sudah melayani di pos PI Pamulang. Dan kemungkinan besar dia akan menularkan kepada orang lain. Nah, keesokan harinya kedua anak kami suruh untuk swab dan hasilnya positif. Kami berempat COVID. Kami bersyukur karena kami bisa sama-sama melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan kami sangat bersyukur setelah isoman, Tuhan begitu peduli kepada kami. Tuhan menggerakkan hati jemaat dengan mengirimkan vitamin, suplemen, buah, sayuran, telur, dan makanan matang. Dan kami hanya masak nasi saja. Sungguh luar biasa, Tuhan mengatur selama 2 minggu pertama masa inkubasi COVID di dalam tubuh kami. Jemaat mengirimkan makanan bergantian dari makan pagi sampai malam. Bahkan ada yang mengirimkan snack. Kami bersyukur. Ditambah seorang penatua di gereja kami adalah seorang pensiunan dari sakit dan dokter jantung di RSPI. Dan dia udah pensiun, dia berkomitmen untuk fokus di dalam pekerjaan Tuhan. Beliau dan seorang majelis dan salah satu anggota jemaat yang profesi sebagai dokter itu bergabung dalam satu tim corona gereja, sangat konsen memantau kami, termasuk nilai saturasi oksigen, karena saya mengalami sesak nafas dan batuk selama 3 minggu. Kami benar-benar merasakan seperti opname di pastori sendiri. Kami bersyukur pemeliharaan dan kasih anugerah Tuhan kepada kami. 2 Desember suami sudah negatif, namun kami bertiga masih dinyatakan positif. Walaupun CT value-nya udah di atas 30. Menurut medis kami sudah sembuh, tapi yang terbaik adalah nilainya 40. Selama isoman, Tuhan memproses lagi peran kami sebagai orang tua di dalam keluarga. Ada banyak waktu kegiatan yang kami lakukan bersama-sama seperti family altar, makan, masak, bermusik, komunikasi satu dengan yang lain. Ini kami sangat nikmati karena biasanya kami lebih konsentrasi memikirkan jemaat. Namun selama isolasi mandiri ini kami fokus hanya kepada keluarga. Walau masih bisa melayani melalui Zoom atau telepon atau via video call gitu. Hadiah Natal istimewa dari Tuhan tanggal 24 Desember saya dinyatakan negatif dan anak-anak masih positif walaupun CT value-nya udah 36 mendekati 40. Selama menanti anak-anak negatif, kami sebagai orang tua diproses oleh Tuhan untuk tidak stres atau merasa tidak enak dengan majelis ataupun jemaat dan rekan hamba Tuhan. Dalam ibadah keluarga yang kami lakukan setiap hari, itu sangat-sangat menolong kami untuk kami lebih mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Kami juga diproses untuk lebih taat, lebih mendengar, bersimpu dan beriman bersandar kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang mencukupkan kebutuhan dana selama swab yang harus 2 minggu sekali kami jalani. Ada kado tahun baru yang Tuhan berikan, 22 Januari, hasil swab anak-anak yang kelima kalinya mereka dinyatakan negatif. Kami sekeluarga sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami menangis bersama-sama bersyukur karena ini merupakan pertolongan Tuhan nyata benar di dalam kami sekeluarga yang terpapar COVID. Kami sembuh. Itu juga karena pernyataan Tuhan. Tuhan sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Dia begitu peduli. Kami bisa melewati rasa
sakit ini selama masa isolasi mandiri kurang lebih 2,5 bulan. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Bersyukur dalam mengakhiri tahun 2000 dan mengawali tahun 2021, kami memiliki pengalaman iman bersama Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak kami sembah. Itu Baik. hal yang kami alami. Terima kasih, Bu Matilda. Ya, bolehkah saya sedikit bertanya, Bu? Jadi, yang Ibu Matilda dan keluarga rasakan, di titik manakah krisis itu dirasa begitu berat? Ya. Dalam rentang pengalaman-pengalaman itu. Pada saat kami harus mengeluarkan dana tentunya, ya. Itu sangat berat, tapi bersyukur Tuhan punya cara untuk memberikan. Lalu yang berat bagi saya adalah juga karena saya yang mempunyai gejala yang paling berat. Jadi saturasi oksigen itu membuat saya harus lapor-lapor dan itu membuat saya stres, benar-benar stres itu. Tapi ya bersyukur. Boleh tahu Bu, perasaannya apa ketika berada pada situasi yang paling berat itu? Apa perasaannya, Pak? Apa yang berkecamuk dalam pikiran? Saya hanya tenang saja karena saya bergantung sama Tuhan. Secara manusia stres, tapi suami menenangkan, kita benar-benar bergantung dan hanya Tuhan yang memberikan rasa damai sejahtera di dalam diri saya. Yang dirasakan sebagai manusia itu boleh dideskripsikan, Kak Bu, supaya tertolong kita ikut merasakannya. Ya, stresnya itu membuat stres, tapi saya tidak terlalu stres banget karena saya benar-benar bergantung sama Tuhan ya Pak ya. Saya juga enggak mikir untuk pasrah. Gimana? Ya, pasrah gitu. Baik. Jadi sebenarnya stresor terbesar adalah tekanan terberat adalah ketika membayangkan bahwa untuk proses pemeriksaan dan pemulihan ini akan dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Harsip, kategorinya harsip. Dan itu akhirnya tertolong karena pertolongan Tuhan melalui banyak pihak, anggota jemaat dan lain-lain. Baik, dan Ibu beruntung sembuh. Baik, terima kasih Bu Matilda atas sharing yang boleh diberikan. Saya boleh sekarang mau pindah ke Ibu Femi. Ibu Femi Barus dari GKY. Silakan Bu Femi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Femi Pandual. Saya berasal dari Kupang dan saya menikah dengan suami bernama Suandi Barus, berasal dari Karo. Jadi saya pakai nama Femi Barus. Gitu ya, nama ya. Ini double K ya Bu? Iya betul Pak. Dari Kupang dan Karo. Iya. Oke, good. Silakan Bu. Iya, kami sudah menikah. Ini sudah tahun ke-18. Masuk ke tahun 19. Jadi nanti di bulan Juli Pak, pas tanggal 4 Juli. Independence Day. Iya, sengaja kami ambil tanggal itu supaya ada sejarahnya. Gitu. Jadi ya kami dikaruniai 2 anak, dua-duanya anak cowok. Dan puji Tuhan, yang pertama sudah 17 tahun, saat ini masuk lagi mempersiapkan diri untuk ujian SMA, dan yang kedua berusia 13 tahun, kelas 2 SMP. Dan ya semua karena kemurahan Tuhan. Nah, kalau mau bicara soal krisis, bagaimana menangani krisis, sebenarnya terjadinya tahun lalu di saat menghadapi Jakarta banjir ya Bu ya. Banjir. Pas tahun 2021 Januari. Nah itu kan luar biasa tuh banjirnya. Nah kebetulan kompleks yang kami tempati itu seumur-umur nggak pernah banjir.
Tapi hari itu tanggal 1 Januari itu, dari 31 Desember masuk ke 1 Januari, itu banjirnya luar biasa. Dan kami tidak ada di rumah. Kami berada di Lampung, dan wah, itu yang campur aduk perasaannya, seperti ya sudahlah, terpaksa dalam keadaan seperti itu. Kami tidak ada di tempat, ya pasrah aja sudah. Dan setelah kami balik ke Jakarta pada tanggal 1 itu, ternyata benar nggak bisa masuk ke lokasi. Jadi kami ke rumah saudara, kami coba nginap sekeluarga, bahkan ada mertua saya ikut juga dari Lampung ke Jakarta. Jadi kami, waduh, ini gimana nih, orang tua ikut dan tidak bisa masuk ke lokasi rumah karena banjir yang sudah menutupi semuanya. Nah, akhirnya semua berakhir. Disitulah kepikiran, aduh, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, otomatis pikirnya untuk kesehatan keluarga. Jadi kami membersihkan semuanya, ruang, rumah, dan lingkungan sekitarnya. Pas masuk Februari, Maret, tanpa kita sadari, COVID ya Bu ya. Nah, itu lebih lagi, itu seakan-akan, waduh, ini kok kayaknya rumah belum belum bersih, belum seperti, karena semua terendam di dalam sebelumnya ya, terendam semuanya. Jadi kami belum bersih lingkungan rumah dan dalam rumah dan sekitarnya, kok tiba-tiba penyakit ini lagi. Nah, disitulah saya mulai bergumul. Saya tanya kepada suami, bagaimana ini? Masa kita tetap tinggal di dalam rumah yang bagi saya tuh nggak layak gitu untuk kesehatannya. Karena saya takut untuk anak-anak juga, mereka nggak nyaman. Ya kami sekeluarga memang sangat nggak nyaman. Akhirnya kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya gimana caranya hadapi seperti ini. Mau keluar, isolasi PSBB, nggak boleh kemana-mana. Ya sudah, dengan penuh penyerahan diri kami coba untuk tetap ada di dalam rumah, dan kami terus menaikkan ucapan syukur, berdoa, Tuhan tolong kami, apa yang harus kami lakukan. Sedangkan situasi semakin COVID semakin meningkat, semakin hari semakin bertambah. Dan lingkungan kami tuh ada juga yang kena. Waktu awal-awal COVID itu kan orang dengar ada yang kena aja kayaknya, wah, ketakutan gitu ya, termasuk kami juga. Ya, akhirnya berlalu, di situ kami ngontrak, dan masa kontrak itu kami harus ambil keputusan di saat bulan Januari kemarin itu habis kontrak. Tapi sebelumnya kami harus ambil keputusan, apa yang harus kami lakukan? Apakah harus pindah rumah atau mau tetap di situ? Ya, namanya lokasi rumah itu dekat dengan pekerjaan suami, itu juga jadi pertimbangan. Kami terus minta hikmat Tuhan. Di samping itu, secara manusia ya terjadi juga konflik, mau atau tidak, seperti pilihan. Satu sisi kita mau, tapi satu sisi pekerjaan suami dekat dengan lokasi situ. Akhirnya kembali lagi, aduh Tuhan, ini gimana nih? Apa yang harus kami lakukan? Dan berjalannya waktu, anak-anak mulai sekolah di rumah, suami juga akhirnya bekerja di rumah. Kami bertanya lagi, Tuhan, kalau boleh Tuhan berikan jalan kepada kami, berikan kemudahan kepada kami
tolong kami supaya kami bisa kembali ke Cikarang, karena kami punya rumah di wilayah Cikarang, tepatnya di Lipo Cikarang. Tapi bagaimana dengan pekerjaan suami? Masa dia harus dari Cikarang sampai ke Daan Mogot? Nah, itu yang terjadi konflik dalam diri sendiri, bagi saya dan juga bagi suami, bagi anak-anak. Anak-anak juga sekolahnya di daerah Puri. Nah, waktu itu kami ada di daerah Karangtengah. Lokasinya sangat dekat dengan tempat pekerjaan dan juga sekolah anak-anak. Ya, berjalannya waktu 2020 itu, masa kontrak kami menjelang akhir, rumah kami yang di Cikarang itu pun kami coba untuk bicara dengan yang ngontrak. Dia bilang, boleh nggak nambah lagi waktunya? Kami bilang, maaf Pak, kami juga sangat-sangat butuh untuk kami harus kembali. Dan itu membuat kami seperti kehilangan arah. Kami nggak bisa lagi untuk berpikir yang sepertinya tuh ini mau nggak mau tunggu waktunya aja, karena COVID pun masih terus aja meningkat seperti itu. Nah, puji Tuhan, kami doakan juga orang yang ngontrak rumah kami, dan pada akhir November kemarin kami coba untuk lobby. Dia bilang oke, nggak apa-apa, saya udah dapat tempat yang baru. Akhirnya kami datang ke Cikarang, kami bersihkan rumah itu dan kami tempati. Puji Tuhan, sekarang kami sudah tempati kembali rumah kami. Dan kami membayangkan bagaimana dengan situasi yang lingkungan rumah sebelumnya yang begitu kotor dan begitu bagi kami sudah tidak layak lagi. Dan kami harus ambil keputusan itu. Nah, puji Tuhan sampai hari ini anak-anak masih WFH, anak-anak masih LFH, suami masih WFH. Jadi ya sampai saat ini kami tetap percaya bahwa Tuhan mengarahkan kami kemana, biar jadi dalam kehendak Tuhan. Dan keputusan-keputusan yang kami ambil itu di tengah-tengahnya tuh seperti ada pikiran-pikiran yang membuat kami nanti begini, nanti setelah ini gimana, nanti setelah ini gimana. Nah, itu juga bagi kami itu sesuatu hal yang sangat-sangat membuat kami penuh pertimbangan. Tapi di samping itu kami terus berdoa dan percaya biar Tuhan yang menolong kami, biar Tuhan yang mengarahkan kami untuk terus tidak mengambil keputusan dalam keadaan tergesa-gesa, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik, Bu Femi, terima kasih. Mungkin ada satu dua hal yang mau saya minta dideskripsikan lebih clear ya, Bu. Jadi, bolehkah saya mengatakan bahwa titik krisis itu adalah ketika ada sebutlah rasa was-was dengan rumah yang kena banjir dalam aspek kesehatan pada satu sisi, lalu keinginan pindah rumah ke Cikarang yang berkaitan justru dengan nanti akan memperjauh dari lokasi kerja suami dan sekolah anak-anak. Oke, bolehkah kita di-sharingkan, Bu, apa saja yang diperbincangkan dalam kalau ada tadi sebut ada krisis, ada ketegangan mungkin dengan suami atau dengan anak-anak untuk pada akhirnya ambil keputusan, apa yang diperbincangkan, negosiasi seperti apa yang terjadi, Bu? Kan tadi dari Ibu Erna kan respect and then effective communication, ya, untuk bisa oke, sehingga ada perubahan kan, oke. Apa saja yang diperbincangkan dan bagaimana negosiasi terjadi? Silakan Bu Femi. Nah, sebelumnya alasan kami sebenarnya kami tinggal awalnya di Cikarang. Nah, alasan kami ke daerah Jakarta Barat itu karena suami bekerja di
pekerjaannya tuh di lokasi Daan Mogot. Oke. Jadi memang yang sangat krusial itu berhubungan dengan pekerjaan. Oke. Jadi itu yang merupakan satu pertimbangan yang memang terjadi nanti saya kejauhan bagaimana atau anak-anak bagaimana seperti itu. Cuman ya kembali lagi kami terus mencoba untuk bertanya, Tuhan kalau memang semuanya ini bisa terjadi, biar kehendak Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kami. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan dan seakan-akan semuanya tuh Tuhan bukakan bagi kami. Karena yaitu alasan kesehatan itu, Pak. Lokasi dan lingkungan rumahnya tuh bagi kami sudah tidak sehat. Seperti itu. Terima kasih Ibu Femi dan Ibu Matilda atas sharing yang memperkaya percakapan kita. Dan kita akan masuk pada pertanyaan atau diskusi-diskusi. Namun sebelum itu kita ikuti dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube KBGKI TV. Kini saatnya bagi kita untuk saling berdiskusi. Dan sebelum saya beri kesempatan kepada yang lain, saya akan ajukan dulu pertanyaan kepada Ibu Erna. Sebenarnya krisis apa sih yang paling mengancam kehidupan keluarga? Ada banyak krisis dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Bahkan menikah itu sendiri kan sebenarnya krisis itu. Ya, punya anak juga krisis kan sebenarnya. Ya, oke. Krisis apakah yang paling mengancam kehidupan keluarga, yang membutuhkan yang dapat menghancurkan, yang lebih potensial dapat menghancurkan dan butuh effort yang lebih besar untuk mengendalinya. Dari penelitian bagaimana, Bu? Krisis yang paling besar bagi sebuah pernikahan, ya, itu adalah ketika pernikahan itu menjadi tidak terjadi. Betul. Jadi Anda dipersatukan. Tetapi ada suatu, kan krisis itu sebenarnya ada suatu tekanan ya, suatu dorongan, suatu kekuatan yang menyebabkan Anda harus berubah, harus tangkis itu supaya dia tidak membelah persatuan Anda. Maka krisis terbesar adalah kalau persatuan itu entah karena penyakit, kematian memisahkan, mungkin pengaruh kepada pasangannya, atau karena perselingkuhan, atau karena kekerasan. Jadi sebenarnya kuncinya di dalam diagram GH itu adalah bagaimana dia bisa bersama-sama transformasi. Jadi krisis hanya terjadi kalau dua-dua ini sudah tidak bersama, walaupun secara laten. Jadi pasangan yang tadi saya ceritakan itu sebenarnya sudah dalam krisis ketika anaknya lahir, yang kembar. Tapi nggak bilang-bilang tuh krisis, gue udah datang nih di keluarga lo, nggak bilang. Tapi lucunya, ya bukan lucu ya, memang kebiasaan dalam kasus, sang suami inget langsung ego saya suami, saya kepala keluarga, masa saya bilang saya nggak sanggup gitu, karena suami harus memberi nafkah, dia lupa-lupain dah dulu sama-sama begitu. Padahal, apa salahnya
berdua itu perempuan malah dibilang penolong, tapi itu tidak terjadi. Yang perempuan berpikir, oh sekarang saya menjadi benar-benar seorang istri yang murni karena saya dinafkahi oleh suami saya, kan jadi lucu. Jadi pola berpikirnya itu jadi bias gitu. Jadi kalau gender harmony mengajarkan ya, mengingatkan Anda itu sama-sama bertanggung jawab di segitiga itu. Ingat, tidak ada berat di suami ya, atau berat di Tuhan aja. Jadi harusnya di bawahnya itu suami istri harus sama-sama menapak dengan seimbang. Sebab kalau dia miring ya dia jomplang, entah karena sebab apapun. Ya, tadi kan Ibu Erna mengatakan, Jawabannya adalah yang mengancam. ya, kan itu kan krisis paling besar adalah yang mengancam kebersatuan. Yang one flash-nya itu, yang oneness, yang mengancam itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah apakah ada dalam penelitian apa yang paling mengancam kebersatuan itu? Dari berbagai Saya macam sudah penyebab jawab tadi. dulu sosial budaya di sesi yang Oke. kedua. Sosial budaya, karena mindset itu ada di dalam orang per orang. Jadi Oke. belum lama saya lihat lagi, itu yang nulis pendeta loh, maaf, hamba Tuhan, saya nggak tahu dia pendeta apa enggak. Jadi yang selalu dikisahkan adalah Salomo dengan 1000 istri, ya, kitab-kitab Amsal, atau Ruth dan Naomi. Itu zaman bahala, zaman dulu yang situasinya sudah tidak sama. Kalau dulu perempuan boleh tidak tinggi-tinggi, tapi sekarang perempuan itu punya pendidikan tinggi, dan dia kalau tidak dihargai, ya buat apa saya sebagai manusia. Nah, oleh karena itu harus ada, kembalilah kepada Kejadian 2 ayat 18. Ini adalah yang sepadan gitu. Maka saya bilang budaya selalu yang paling besar karena nggak kelihatan, Pak. Jadi kembali budaya, entah melalui mertua, ya, entah melalui penyakit, karena mendadak dia merasa nggak mampu, Anda angkat tidak punya anak. Mungkin itu menjadi satu faktor karena budaya bilang Anda harus berketurunan. Nah kan jadinya budaya lagi, padahal kan semestinya bukan begitu. Ya, jadi di dalam, coba cari di kitab suci waktu pertama-tama dipersatukan Adam dan Hawa. Kalau dia nggak dalam dosa, dia berduaan aja kali ya. Apa ada anak? Nggak ada. Jadi nggak ada kitab yang ditulisnya anak gitu. Tapi baru suami istri. Baru kemudian lah didiklah anakmu dan sebagainya, setelah menuhilah bumi. Jadi kalau menurut saya ya, tantangan terbesar sampai kapanpun, termasuk istilah apa feminis atau gender. Jadi dalam hal ini kita masuk di dalam penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki adalah musuh daripada kesetaraan gender, kesetaraan dan adilan Bukan gender. kesetaraan. Jadi sekali lagi saya bisa kan mengatakan bahwa dalam penelitian Bu Erna, gender harmony, bahwa faktor budaya itu yang paling mengancam kebersatuan suami istri. Kan tadi karena gini, ada ketaksejajaran. Tadi kan Bu Erna menyebut tadi misalnya perselingkuhan, ekonomi. Ini sejajarkah itu dengan kebudayaan itu, maksudnya dengan culture itu? Jadi begini, budaya itu jadinya dari eksternal jadi internal, itu teori Berger. Jadi kita nggak bicara soal sosiologi ya, jadi percaya aja, dari dia di luar, dia masuklah ke dalam. Nah ketika seseorang punya belief, maka itu luar biasa. It is a power, it is a spirit. Ditambah dengan harsip, masih ingat yang lalu, saya kasih gambar, ya, di satu sisi sebelah kiri adalah interacting personality. Interacting personality itu termasuk di dalamnya adalah lifestyle yang tadi di awal saya sebut. Itu termasuk budaya. Tapi di sebelah kanan itu ada hardship. Hardship, lalu ada kurangnya affection, lalu perubahan dari role expectation. Ini juga penelitian. Jadi semuanya itu caruk-maruk menambah stresor. Stresor itu biasa ditulisnya pakai stressors, pakai S. Jadi nggak mungkin dia satu, karena dari hari ke hari dan sebagainya. Jadi mula-mula Anda kesel, waktu banjir Anda nggak bisa kerja. Udah gitu istri nggak mendukung lagi, ngomel aja, kenapa di rumah aja, kenapa biasa keluar gitu. Karena maaf ya, ada istri yang bilang, saya lebih senang suami saya di luar, dia kalau di rumah dia ngomel terus kayak gitu, minta ini minta itu, jadi saya capek katanya, mendingan dia keluar. Itu adalah budaya Pak. Tetapi menjadi kisruh, menjadi rumit, menjadi lebih stresor ketika ada tekanan ekonomi. Tadi Anet Matilda bilang
mau nggak mau ekonomi juga mempengaruhi, ya. Lalu kemudian dia stres juga karena dia punya gejala yang berat, ya. Jadi saya nggak tahu apakah dia berasa bisa nggak Tuhan ambil dia saat, karena saya pernah mengalami, ya. Jadi kalau ada waktunya nanti saya sebenarnya siapkan itu sebagai suatu krisis yang benar-benar saya alami dalam keluarga saya. Ya, jadi gimana kalau memang Tuhan mengatakan waktumu sudah berakhir. Jadi bisa itu terjadi walaupun kita berserah. Jadi kalau dalam kasus saya berkata begini, saya kena DBD saat itu, saya cuma bilang, Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, ya saya nggak takut. Saya bilang saya nggak takut. Ya, namun kalau boleh saya diberi kesempatan hidup, karena saya berpisah dengan suami saya sudah berbulan-bulan, anak saya masih kecil. Jadi saya punya negosiasi dengan Allah. Jadi bukan kita takut dengan kematian itu karena kita orang Kristen, tapi ada perasaan itu mesti. Saya mengalami krisis yang luar biasa itu tahun 88. Tapi kalau ada waktunya aja, silakan tanya. Oke, thank you. Pak Hendra, ada yang disampaikan? Vika, Pak Hendra, Vika. Silakan. Terima kasih Bu Erna, menarik sekali apa yang Bu Erna sampaikan. Saya mau menanyakan nih Bu ya, bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia kan yang dominasi laki-laki sangat kuat, walaupun di beberapa budaya ada posisi perempuan yang diutamakan. Nah, apakah perubahan tadi kalau Ibu mengatakan budaya itu menjadi faktor yang terbesar dalam situasi ini, apa yang paling penting dan paling berdampak untuk membuat semua jauh lebih baik, untuk mengatasi atau kalau bukan mengatasi, untuk membuat ini jauh lebih baik begitu Bu? Apa yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya saat itu cuman ada sang istri, ya, Vika, ya, Pak Hendra nggak ada, ya. Kita bicara soal sosial budaya perspektif saat itu. Jadi yang kita mesti lakukan apa? Tawarannya saya cuma sekedar ngulang, tapi kalau saya sarankan lihat lagi sesi 24 ya, YKB Pernikahan Bahagia nomor 24 ya. Itu kita harus berubah ke egalitarian marriage. Karena saya tunjukin tuh ayat-ayatnya, ya, dan sudah diperiksa, ya, itu memang benar semua. Jadi Tuhan nggak pernah bilang perempuan itu di bawah harus budaknya laki-laki, nggak ada. Maaf saya pakai kata-kata itu. Karena banyak, tadi saya ngomong terpotong, orang bilang soal Efesus 5 ayat 22 sampai 33, di mana perempuan harus tunduk kepada suami sebagai Kristus yang adalah kepala. Masih ada lanjutannya, yang menyelamatkan. Jadi jangan sampai ada diskusi seorang ibu bertanya begini, Bu Erna, gimana? Suaminya penjudi, istrinya mesti tunduk nggak? Jangan. Yang jelas dia bukan Tuhan. Itu orang juga tahu. Jadi jangan pakai agama, berdasarkan agama lalu bilang kamu harus tunduk, nggak bisa. Itu sudah istilah scientific premisesnya udah fail, ya. Udah failure, jadi udah nggak signifikan lagi. Jadi Anda jangan potong-potong tuh kalimat. Jadi kalau dibilang, ya tapi kan istri tetap harus merendah pada suami. Baca Efesus 5 ayat 21, maaf ya. Gini-gini saya juga udah dapat sertifikat Pak teologi ya. Jadi semua orang harus merendahkan diri di hadapan Kristus yang ada kepala. Jadi itu tidak berlaku kalau lu jadi suami lu boleh lebih tinggi dari istri. Enggak. Bahkan dikatakan itu sepadan. Jadi jawabannya cuma satu supaya kita nggak berpanjang-panjang pada kasus yang sudah kita bicarakan. Ubah. Tadi kan kata-kata kuncinya change. Ubahlah menjadi egalitarian sesuai dengan yang Allah kendaki di Kejadian 2 ayat 18. Thank you, Bu Erna. Pendeta Santi, ada yang mau disampaikan? Setelah hampir lengkap ya. Tapi ini saya mau minta tips dari Ibu Matilda dan Ibu Femi. Tadi kalau Ibu Erna tadi mengatakan yang menjadi krisis yang paling mengancam begitu ya. Oneness ya, kebersatuan itu kan konstruksi budaya yang memang menindas, yang membelenggu, yang tidak memerdekakan begitu.
satu dengan yang lain. Nah, apa tips dari Ibu Matilda dan Ibu Femi ketika mengalami krisis-krisis karena tadi sakit, COVID, lalu kemudian masalah keuangan, itu yang membuat berkecamuk begitu ya, dan juga Ibu Femi timbang-timbang soal pekerjaan, suami lalu kemudian ikut dalam satu titik negosiasi melihat anak begitu yang menjadi pertimbangan utama. Apa sih yang menjadi tips sehingga krisis kecil itu tuh bisa melampaui dilewati krisis dan mengambil satu titik solusi bersama. Ya. Silakan Bu Femi dulu barangkali. Bu Femi ya, suami orang Karo pula, Batak Karo, ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kami lakukan dalam situasi seperti itu adalah kami berkumpul bersama-sama membicarakan situasi yang sama-sama sedang kami hadapi. Dan kami coba untuk mengutarakan, saya coba mengutarakan alasan-alasannya, suami juga mengutarakan alasan-alasannya, anak-anak juga kami tanya gimana dengan sekolahnya. Nah, kebetulan yang besar dia sudah mau tahun ini dia ujian SMA ya, jadi mau lulus SMA. Nah, mungkin untuk lokasi sekolahnya nggak terlalu membuat dia repot, tapi yang kecil dia naik kelas 3 SMP. Tapi bagi kami itu juga nggak terlalu membuat dia kesulitan, karena dia juga tahu bahwa di dekat rumah sini juga ada sekolah Kristen yang ya yang kalau mau dibilang tuh baik juga, bagus juga gitu. Jadi dalam hal ini untuk anak-anak sudah tidak ada lagi kami sepakat untuk tidak ada masalah yang harus khawatirkan, karena kami sebagai orang tua kami bisa memberikan jalan keluar bagi mereka. Nah, bagi suami juga ayo kita jalanin dulu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lihat di depan gitu, yang hari ini mungkin kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, ya pasti Tuhan seiring berjalannya kita terus maju, ya kita melihat hal-hal yang baru yang bisa kita lewati bersama, karena ada Tuhan. Jadi value yang penting itu keluarga ya. Jadi suami nggak merasa karena bekerja mencari nafkah, sumber uang dapat dari situ, lalu kemudian harus ikut gitu. Nah itu ada value yang sama-sama mengatakan ya ini value yang paling penting gitu ya. Betul. Keluarga. Jadi karena sudah berkeluarga ya together, harus sama-sama together. Sepakat gitu ya. Ya. Baik Bu Femi, jadi sebenarnya ini yang ingin saya dengar. Jadi Ibu Femi sebenarnya kalau kita bicara mengenai lingkaran teologi pastoral, ya, Ibu Femi yang tadi baru cerita melakukan langkah pertama dan langkah kedua dari lingkaran teologi pastoral itu, supaya pendengar jangan langsung loncat pada langkah yang keempat. Itu yang paling saya khawatir, yaitu refleksi teologis. Ya, dan apa yang saya bayangkan ternyata terjadi dalam prosesnya Ibu Femi. Nggak langsung Tuhan memberikan jawaban. Ada proses-proses berkumpul bersama keluarga. Ini yang sedang kita hadapi. Ya. Lalu ada analisis dengan manfaatkan sosiologi, ada psikologi, macam-macam. Ya, segala ilmu. Baru apa kata kitab suci terhadap ini sebenarnya. Jadi lingkaran itu yang para teolog, para pastor, para pendeta selalu pakai dalam melihat krisis-krisis dalam kehidupan. Terima kasih Bu Femi dan terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Ya. Matilda, Ibu Matilda silakan Bu. Ya, nggak beda jauh dengan yang dialami oleh Bu Femi. Kita menghadapi krisis itu,
saya dan suami selalu pertama kali kami harus datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk krisis yang kami alami. Karena kami percaya melalui krisis itu Tuhan mau memproses entah apapun itu. Lalu yang kedua, kami mengumpulkan anak-anak, bersyukur karena sudah dewasa. Memang dari kecil kami selalu ada keterbukaan. Apapun yang kami alami, keterbukaan berbicara dengan anak-anak. Sehingga anak-anak pun bisa merasakan pengalaman iman itu bersama Tuhan sejak kecil. Dan itu kami tanamkan, bahwa ketika kita hadapi masalah selalu cari Tuhan. Itu Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya dengan di awal sekali itu kita datang kepada Tuhan, itu sudah memberikan rasa percaya diri tertentu sebenarnya. Bahwa seberapapun besar krisis yang akan datang, kita percaya ada Tuhan yang akan menuntun dalam proses-proses yang akan kita ambil step by step. Terima kasih Bu Matilda. Oke, saya kembali ke Bu Erna nih Bu. Satu pertanyaan lagi nih, ya. Ketika saya membaca handout, saya mendapat kesan dan ternyata itu betul karena Ibu Erna tadi mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai family crisis handling sebenarnya pre-handling sebenarnya. Okay. Ya, tapi nggak bisa dibilang karena krisisnya datangnya mendadak. Jadi dia bisa datang, bisa nggak datang. Jadi kalau saya tulis seolah-olah kita udah tahu dia bakal datang. jadi susah. Jadi sebenarnya orang sebutnya handling. Saya mau minta kalau ada tip praktis sebenarnya. Itu kan tadi kan preventif ya. Yang Ibu Erna anjurkan kita berusaha untuk melihat, mengamati ya, lalu terjadi think beyond. Ya, melihat ke depan, think beyond. Nah, ketika krisis itu betul-betul sekarang pentuas. Apa yang secara praktis bisa? Apakah diagram itu betul namanya diagram tadi itu? Ya, polanya itu bisa kita pakai pada saat krisis betul-betul tiba, atau ada sebenarnya ilmu lain yang masih belum Bu Erna sampaikan ke kita? Berarti Tuhan berkehendak saya menceritakan yang tadi saya sudah niatkan. Saya tadi berpikir apa, tapi ternyata Tuhan buka. Pak Larosa, ya, Pak Arianus, Santi, Hendra dan Vika, ini kisah nyata. Saya mengalami krisis. Krisisnya saya di Jakarta, suami saya di Amerika. Tapi dua pasutri yang dipersatukan Tuhan. Jadi kalau bisa saya katakan kami ini pacaran 8 tahun, kami melayani sekolah minggu 25 tahun lebih. Jadi boleh dikata oke lah ya, lulus ya. Jadi sebelum menikah 8 tahun. Jadi bayangkan ketika saya di usia 30-an, 35, anak saya udah 2 waktu itu, saya kena DBD. Tahun 88 ya, itu nggak ada jambu biji kurma, nggak ada. Jadi saya waktu pas ketahui saya positif, tahunya juga karena saya dengan kuasa Tuhan, saya bekerja di FAAL. FAAL itu adalah fisiologi di mana mempelajari anatomi tubuh manusia. Bayangin nggak tanggung-tanggung 7 tahun. Jadi saya kayak dokter juga walaupun saya dokter gigi. Jadi saya bisa bendung ya dengan pertolongan teman saya itu, saya tahu keluar petiki, udah pernah dengar ya. Jadi kalau orang lain ditungguin nggak keluar karena memang belum waktunya itu kuman dipakai tes ya, G-test. Tapi saya bisa, kalau ada saya tahu saya positif. Suami saya ada di luar negeri, ibu saya ada di luar negeri, ayah saya udah nggak ada. Anak saya masih balita, yang satu umurnya 8-9 tahun kali ya. Bagaimana caranya? Saya telepon kakak saya, suami istri dokter di rumah sakit. Zaman dulu nggak ada handphone, belum ada tuh handphone ya, nggak nyambung. Saya benar-benar stres. Gue tahu deh gue bakal mati ya. Karena sebagai seorang tenaga medis, biasanya kalau DBD itu anak-anak bisa survive, tapi orang tua biasanya out. Jadi saya hanya telepon ke ibu saya yang di kantor, kebetulan seorang Katolik. Ibu, saya positif DBD, saya kena. Bawa terjadi. Saya saat itu udah deja vu. Jadi kalau satu stres menyerang Anda begitu hebatnya, Anda langsung blank. Saya nggak tahu apakah itu terjadi di
Anet ya, yang jelas kaget. Tapi saya terus terang saat itu blank, nggak bisa mikir, cuman ingat sama tetangga kasih kunci karena saya tinggal di rumah ibu saya saat itu. Tolong ada supir, kebetulan saya masih punya supir, jemputin anak-anak kasih ke rumah kakak saya. Dan saya waktu masuk di emergency, cuman yang inget ya, saya nggak bisa telepon suami. Yang saya bisa ingat adalah Tuhan. Karena hidup dan mati, Tuhan memulai, Tuhan yang mengakhiri. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak takut, saya tadi bilangnya, kalau Tuhan mau panggil. Tapi suami saya dapat beasiswa dari pemerintah, sudah pergi sekitar saat itu, jadi 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Dan anak-anak saya masih, yang satu masih TK, yang satu lagi umurnya baru 9 tahun, masih SD ya, kurang lebih. Masih kecil. Dan maaf, di dalam perjalanan hidup kami nggak pernah percaya orang kami bisa serahkan anak-anak ya, karena ada kejadian-kejadian yang membuat kita harus, suami pun waktu pergi sudah bilang, kamu harus nyusul. Kalaupun harus jual mobil dan sebagainya semua, kamu harus nyusul. Ya, nyusul. Waktu itu dia nggak bilang sih dengan anak-anak, tapi saya bilang saya harus dengan anak-anak. Jadi saya alasannya pada Tuhan gitu. Lalu saya itu hari Jumat, hari Sabtu saya keluar darah. Nah kalau saya inget-inget ya, kenapa saya bisa lagi ke kamar kecil, buang air kecil, kok bisa saya lihat itu ada darah, satu merah atau putih. Saya juga nggak bisa membayangkan kenapa Tuhan membuat saya melihat itu. Saya langsung lari, bilang, kan saya masih lari, jadi satu kamar itu ada kali 6 orang, semuanya kena DBD, dan saya yang lebih sehat. Dan mereka tahu saya orang medis. Saya bilang sama kakak saya langsung bilang, pindah rumah sakit, karena ini adik saya gak diapa-apain. Saya cuma lihat lampu ambulans yang merah tuh, kling kling kling. Saya pingsan, ternyata koma. Dengar ceritanya, ya, dokter nggak bisa masuk, semua udah beku, pembuluh darahnya nggak bisa masuk, jarum, dia cuma bisa tusuk di cuping telinga saya, dan dia udah pasrah. Dan ternyata satu saat saya ngimpi, ini kejadian benar loh, saya masuk ke alam maut sepertinya ya. Jadi saya dibawa ke satu tempat di mana semua banyak mayat-mayat. Dan saya didorong masuk pintu itu, saya berteriak, saya bilang enggak mau. Terus orang yang dorong saya tuh entah suster, entah apa, dia bilang tempat kamu di situ. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus tolong, saya tolong. Saat itu saya bangun, dan baru kemudian saya dengar suami saya di saat kurang lebih sama karena perbedaan waktu, suami saya sedang berlutut di altar di gereja di Amerika. Kisahnya, saya itu kejadian saya masuk rumah sakit Jumat, saya koma Sabtu malam jam 5:30, bangun besok sorenya ya jam 5:30. Itu hari Rabu dia telepon karena anaknya ulang tahun. Biasa kami teleponan hanya seminggu sekali ya. Terus saya bilang saya cuti sakit gitu. Terus hari itu saya ngimpi. Tuhan kasih pemberitahuan itu, saya luar biasa, saya membaca kitab suci bahwa kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Saya dikasih tahu bahwa saya bakal dapat demam berdarah. Pagi itu juga, jadi Kamis pagi, suami istri dokter kakak saya ya dengan kakak ipar itu datang, dia tes ya, pencet sini, bukan lu bukannya demam berdarah nih, mungkin gigit nyamuk. Oh dia berantem deh, bertengkar berdua. Ya udah, saya besoknya saya nggak bisa tidur malam itu, terus saya panggil teman saya dikasih tadi power. Saya punya resources, talenta yang Tuhan berikan, yaitu saya adalah staf pegawai dan ahli dari fisiologi. Walaupun saya bukan dokter, tapi saya paham ilmu tubuh manusia. Jadi saya tes sendiri dan ternyata keluar peti. Maka saya mampu bernegosiasi sama Tuhan. Suami saya, Erbo kan, dia kenapa nggak bisa tidur hari Sabtu, dia telepon ke rumah orang tua saya, nggak ada yang nyambutin. Hatinya galau. Minggu pagi dia telepon lagi, nggak ada. Jadi minggu pagi di Jakarta nih. Maka saat itu, yang ketiga kalinya dia berlutut. Yang dia bilang ceritanya, Tuhan, jangan ambil istri saya.
jangan ambil istri saya. Dan di situ saya sadar kemudian di mana 2 atau 3 orang berkumpul, yang saya gambar di dalam diagram bintang Tuhan itu ada. Ketika ancaman terbesar di mana persatuan itu akan bubar, maka engkau minta tolong kepada Allah yang sama-sama berjanji ada di dalam perjanjian itu, maka Allah menantakan komitmennya. Dia mengabulkan, ya. Dia mengabulkan. Jadi waktu saya berteriak-teriak, datanglah seorang suster bilang, "Apa sih kamu? Seperti bukan orang beriman teriak." Dan saya bilang, "Oh, saya masih hidup." Ya Tuhan, ya Tuhan. Itu yang terjadi. Dan nggak ada orang di sekeliling saya yang sebelah sini, bahkan baru diceritain DBD meninggal, ya. Kemudian yang sebelah situ ditutup, dan dia terjadi juga malam itu, dia juga meninggal. Jadi saya pulang paksa, ya, hari Senin, karena saya harus telepon suami saya, menyatakan saya masih nggak apa-apalah. Saya keluar nih, kena, ya mungkin karena koneksi dengan kakak saya, itu rumah sakit di tempat dia di Jakarta Utara, tadinya saya di Jakarta Barat, ya. Saya keluar ini tangan saya seperti sosis, langsung merah. Dan 2 tahun kuping saya budak sebelah. Jadi saya lihat Anda berbicara, entah kedengeran, entah enggak, dan saya punya sifat apapun yang terjadi, mungkin karena ini udah yang kesekian kalinya ya, karena saya juga pernah hampir mati sebelumnya waktu melahirkan. Dia bilang, apa yang terjadi, aku sanggup menanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 13. Jadi saya pasrah aja, saya diam aja, kalaupun saya harus diambil pendengarannya, saya pasrah, tapi ternyata saya sembuh. Dan itu apa yang kita simpulkan dengan family crisis nih? Kasih boleh terjadi di mana saja. Suami kayak yang lalu ada long distance relationship, tapi Tuhan ada di mana-mana. Dan seperti yang suami saya katakan, ya, family pray together, stay together. Jadi engkau ada di tangan kiri, aku ada di tangan kanan. Ketika engkau berdoa, maka itu akan bersatu. Tuhan yang menyatukan kita dimanapun kita berada. Jadi ini keajaiban daripada Spirit of God, di mana cinta Tuhan yang tidak terbatas, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tadi Pak Aryanus bilang, kita persoalan-persoalan yang besar. Ingat, the so big, the so greater is your problem, but God always the greatest. Tuhan lebih besar dari segala persoalan kita. Jadi ini pun saya sajikan dengan berbagai kejadian, kita lihat ya, bahwa ini mampu, istilahnya kita pre-plan. Jadi kalau yang dibahas ya, kisah saya itu, saya pre-plan, tapi saya pre-plannya dengan Tuhan. Karena krisis ini tidak suami saya tahu, tetapi dia berperan. Dia berperan di mana? Dia berdoa untuk saya. Dan dia berlutut, dia bersimpuh untuk saya, untuk nyawa saya, untuk hidup saya. Jadi pasangan suami istri yang punya affection, yang punya kedekatan ya dengan Tuhan bersama, maka itulah yang disebut living yang Tuhan inginkan. Oke, terima kasih Bu Erna. Dan terima kasih juga untuk Ibu Matilda, Ibu Femi, Pak Pendeta Hendra, Bu Vika, dan Ibu Pendeta Santi. Saya percaya percakapan kita hari ini akan bukan hanya memperkaya wawasan, tapi menolong setiap pasutri untuk berani menjalani apapun yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan, karena kita percaya sebesar apapun krisis yang mungkin muncul, Tuhan jauh lebih besar dan Dia akan menolong kita dengan berbagai macam cara untuk melewatinya. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan pasutri di YouTube yang telah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan bila rekan pasutri memerlukan dukungan doa, atau butuh teman ngobrol, atau butuh konselor pernikahan, maka dapat menghubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 087828535190,
Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234, dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus melakukan apapun yang baik bagi pernikahan kita, supaya apapun krisis yang ada di hadapan kita, kita akan hadapi bersama-sama sebagai keluarga, dan tetap percaya bahwa sebesar apapun krisis itu Tuhan jauh lebih besar. Sebelum berpisah, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Pendeta Santi untuk menutup dalam doa. Pendeta Santi, silakan. Terima kasih ya Tuhan, pada jam ini Engkau boleh menolong kami, memperlengkapi kami bersama, baik itu melalui Ibu Erna, melalui kesaksian Ibu Femi bersama keluarga, Ibu Matilda bersama keluarga, dan kami semua. Dan kami akui bahwa hidup kami yang kami jalani ini tidak selalu kami jalani dalam keadaan yang senang. Kami bisa mengalami krisis-krisis, bahkan bisa saja krisis yang sama sekali tidak kami duga. Namun ya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang bersedia berjalan bersama kami, berjalan bersama dengan setiap keluarga. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami menjalani ataupun berhadapan dengan krisis-krisis, biarlah setiap kami anggota keluarga bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga lewat itu semua kami boleh diberikan jalan keluar yang baik, dan kami menemukan anugerah Tuhan dalam setiap krisis-krisis yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kepada kami juga kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kebersamaan kita, dan sampai jumpa pada hari Kamis depan, tentu dengan topik dan narasumber yang berbeda. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.